didukung oleh Utusan khusus Presiden untuk Iklim dan Energi Hasyim Joyo Hadikusumo bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dengan membawa tamu dari Rusia. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengunjungi lokasi longsor di Cilacap, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Kabar Merah Putih edisi Kamis 20 November 2025 hadir menjumpai Anda. Sejumlah kabar penting dan menarik mengenai kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kabinetnya akan kami hadirkan untuk Anda. Saya Fahada Indi, selama 1 jam ke depan akan menemani Anda tentunya dalam program Kabar Merah Putih. Pemirsa, utusan khusus Presiden untuk Iklim dan Energi Hasyim Joyo Hadikusumo hari ini bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dengan membawa tamu dari Rusia ke Istana Kepresidenan. Hasyim dan rombongan tiba sekitar pukul 1 siang, mereka langsung masuk ke dalam Istana Kepresidenan. Belum ada keterangan tentang agenda yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Sebelum kedatangan sejumlah delegasi pada hari ini, Presiden Prabowo pada April lalu pernah menerima kunjungan dari Wakil Perdana Menteri Rusia Denis Manturov di Jakarta. Sementara pada bulan Juni tahun ini, pemirsa, Prabowo terbang ke Rusia untuk bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bicara soal pihak yang ragu ekonomi Indonesia bisa mencapai 8%. Dalam sambutannya di acara Eco First di Jakarta, Purbaya mengatakan target pertumbuhan 8% sulit dicapai jika tidak memiliki ilmu ekonomi yang kompeten. Menurutnya pertumbuhan ekonomi ditekankan pada 3 pilar, yaitu pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, dan stabilitas nasional. Purbaya juga menjelaskan pemirsa ketiga pilar tersebut telah diterapkan melalui berbagai program pemerintah seperti makan bergizi gratis, koperasi merah putih, dan sekolah rakyat. Program tersebut menjadi bentuk pemerataan manfaat pembangunan dan menciptakan stabilitas nasional. Jadi saya balik buka-buka buku apa sih yang ada di kepala Pak Presiden pada waktu itu. Saya pikir dia terinspirasi oleh ajaran Sumitonomics, bapaknya sendiri. Bapaknya itu orang pinter, ekonom jagoan. Saya pikir sih jago karena saya lihat disertasinya di tahun 1943 dia sudah mengetahui isu-isu moneter pada waktu itu. Jadi saya bilang ini orang pinter banget. Terus dia buat 3 pilar pembangunan ekonomi Indonesia yang bagus katanya. Yang pertama harus ada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang kedua ada pemerataan manfaat pembangunan, yang ketiga stabilitas nasional yang dinamis. Tiga-tiganya harus ada. Pemirsa, apa hasil rapat terbatas Presiden di Istana Kepresidenan? Kita akan bergabung dengan reporter TV One Fatimah Albar. Fatimah, selain pertemuan dengan delegasi Rusia, apa agenda lain dari Presiden Prabowo Subianto pada hari ini?
Ya, ini dan juga pemirsa, sebetulnya kami ingin memberitahukan bahwa memang pada tadi sekitar pukul 1 siang bahwa utusan khusus Presiden Prabowo Subianto, Hasyim Joyo Hadikusumo ini membawa sejumlah delegasi. Terlihat terparkir juga ada sebuah mobil dari kedutaan besar yang berbendera Rusia. Jadi kami dapat bisa pastikan bahwa delegasi yang dibawa oleh utusan khusus Presiden Hasyim Joyo Hadikusumo ini merupakan dari Rusia. Namun kami belum bisa mengetahui apakah delegasi yang dibawa ini merupakan pembisnis ataupun memang dari kedutaan ataupun utusan dari Rusia dan mengenai politik. Jadi kami belum bisa mengetahui pasti. Karena tadi sempat kami menanyakan langsung kepada Bapak Hasyim apa saja delegasi siapa saja yang dibawa dan apa saja perbincangannya, memang belum dijawab dan saat ini pertemuan tersebut masih berlangsung sehingga kami masih menanti keterangan resmi dari utusan khusus Presiden Prabowo Subianto Bapak Hasyim Joyo Hadikusumo untuk memberikan pernyataan apa saja hasil meeting tersebut dengan sejumlah delegasi Rusia dengan Presiden Prabowo Subianto. Kemudian sekitar pukul 14.30 sore ini sudah mulai berdatangan sejumlah pejabat kabinet karena memang akan diselenggarakannya rapat terbatas. Tadi juga sudah ada Wakil Ketua BGN Nani Esdeyang, kemudian juga Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan informasi juga akan ada Menteri ATR yang juga turut hadir dalam ratas tersebut dan sejumlah menteri lainnya. Kami belum bisa mengkonfirmasi apa mengenai rapat tersebut, namun nampaknya ini mengenai ketahanan pangan karena sesuai dengan menteri-menteri yang diundang, ada Menteri Pertanian, kemudian juga ada Waka BGN yaitu Bu Nani Esdeyang. Namun tadi kami juga sudah sempat menanyakan kepada Bu Nani apa saja rapatnya yang akan dibahas dengan Presiden. Ia sempat memberikan pernyataan bahwa akan membahas juga mengenai sepeda listrik. Nah, ini mungkin ada keterkaitannya, kami akan membahas lebih lanjut usai rapat tersebut selesai. Hingga saat ini agenda-agenda tersebut masih bergelar. Presiden Prabowo Subianto masih bertemu dengan tamu-tamu yang dibawa oleh utusan khusus Presiden Bapak Hasyim Joyo Hadikusumo dan kemudian akan dilanjutkan dengan ratas dengan sejumlah menteri dan kita akan nantikan statementnya apa saja hasil rapat yang dibahas pada siang hari ini. Sementara itu. Terima kasih atas laporannya Fatimah Albar mengabarkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menyampaikan perkembangan kinerja APBN kita pada bulan Oktober 2025. Dalam pemaparannya, Purbaya menjelaskan mengenai kondisi ekonomi global yang masih diselimuti ketidakpastian. Namun sisi baiknya, ketegangan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok mulai mereda. Hal ini memberikan sinyal positif bagi ekonomi global. Sementara untuk harga komoditas dunia disebut Purbaya masih bergerak fluktuatif. Sampai dengan Oktober 2025, inflasi Indonesia tetap stabil dan ini sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan memastikan aktivitas ekonomi tetap kuat di tengah ketidakpastian global. Pemirsa, 2 dusun di Lumajang, Jawa Timur luluh lantak pasca diterjang awan panas guguran dan banjir lahar Gunung Semeru. Kami hadirkan kabar terkini untuk Anda usai jeda pariwara berikut ini. Anda kembali di Kabar Merah Putih. Pemirsa, 2 dusun di Lumajang, Jawa Timur luluh lantak pasca diterjang awan panas guguran dan banjir lahar Gunung Semeru. Ini adalah kondisi permukiman warga yang ada di Dusun Sumbersari serta Dusun Gumuk Mas di Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Kondisi desa luluh lantak pasca diterjang awan panas guguran serta banjir lahar Gunung Semeru yang terjadi pada Rabu sore kemarin. Bangunan rumah, sejumlah musola dan sekolah dasar yang tersebar di 7 RT rusak parah dan rata dengan tanah. Di Gumuk Mas itu kemungkinan ada 3 dusun, 3 RT ya? RT, yaitu RT 6, 7, dan 8. Ya. Pak, ini termasuk sekolah ini ya ratanya? Iya, ini sekolahnya di depan ini. Ya. Rata. Kondisi kerusakan seperti apa sih Pak Tan? Ini Mas, kalau kita lihat dari kerusakan ini sangat parah sekali karena dibandingkan tahun lalu, tahun 2021,
Sepertinya lebih parah sekarang karena saat ini banyak rumah-rumah yang roboh. Bupati Lumajang, Jawa Timur, Indah Amperawati menetapkan masa tanggap darurat bencana erupsi Gunung Semeru hingga 7 hari ke depan. Sementara itu pemirsa, status Gunung Semeru ditingkatkan dari waspada menjadi awas atau level 4. Saya sudah menandatangani per malam ini SK perpanjangan tanggap darurat selama sepekan, kemudian surat edaran tentang status siaga menjadi status awas. Untuk mengetahui perkembangan terbaru dari erupsi Semeru, kita akan bergabung dengan reporter TV One Farah Manhilah. Farah, bagaimana kondisinya pada sore hari ini di Lumajang? Iya, saat ini pemirsa saya berada di Kecamatan Candipuro, salah satu kecamatan yang juga terdampak erupsi Gunung Semeru. Dan berbeda dengan Kecamatan Pronojiwo, pemirsa, Kecamatan Candipuro ini dampaknya memang cenderung lebih ringan dibandingkan dengan Kecamatan Pronojiwo. Lokasi saya mengabarkan ini pemirsa tidak jauh dari Jembatan Geladak Perak yang bisa dikatakan itu menjadi titik atau akses yang seringkali tertutup ketika turun guguran awan pijar maupun banjir lahar yang terjadi akibat letusan dan juga guguran dari Gunung Api Semeru. Dan di hari kedua ini pemirsa, pada sore ini pemirsa kami bisa melihat bagaimana masyarakat ini mulai menjalankan aktivitas seperti biasa secara normal. Dari 4 titik di Kecamatan Candipuro pemirsa ini pantauan sejak pagi tadi memang sudah tidak lagi dihuni oleh para pengungsi. Artinya para pengungsi ini sudah mulai melakukan aktivitas sehari-hari, kembali bekerja. Dan kemudian biasanya pada malam hari mereka baru akan kembali berkumpul di wilayah pengungsian. Salah satu lokasi pengungsian yang berada di Kecamatan Candipuro ini adalah kantor Kecamatan Candipuro pemirsa, yang pada hari pertama ini memang dipenuhi oleh para pengungsi. Jumlahnya bisa mencapai lebih dari 100 pengungsi. Namun begitu pada pagi hari tadi ini para pengungsi sudah mulai pergi atau meninggalkan area pengungsian. Dan mungkin dapat kami kabarkan di Jembatan Geladak Perak pemirsa ini sampai saat ini masih terus dilakukan upaya pembersihan oleh tim terkait baik dari Damkar maupun Dinas PU, BPBD dan sejumlah tim lainnya, mengingat memang material yang dibawa dari Gunung Semeru atas APG ataupun guguran yang terjadi sejak kemarin ini memang masih menempel di bagian aspal jembatan. Artinya tadi pagi meski telah diupayakan untuk dilakukan pembersihan material lumpur setebal 5-7 cm, ini seiring dengan perkembangan ataupun lalu lintas dari para kendaraan roda 2 maupun roda 4 ini juga rupanya membawa lumpur dari atas Kecamatan Pronojiwo menuju Kecamatan Candipuro. Artinya upaya pembersihan masih terus dilakukan, dan untuk bebatuan besar yang juga menjadi material APG kemarin ini juga masih terus dilakukan pembersihan dengan menggunakan alat berat. Material-material besar tersebut diangkat dengan alat berat dan langsung dibuang persis di sebelah jembatan yang juga merupakan daerah aliran sungai Besuk Kobo. Menjadi jalannya dari APG ataupun banjir lahar di Gunung Semeru. Dan berdasarkan pemantauan sejak pukul 6 pagi sampai pukul 12 siang tadi, pemirsa, sudah terjadi 36 kali letusan, 5 kali guguran, 2 kali hembusan, 2 kali gempa vulkanik, dan 1 kali gempa tektonik. Sementara itu informasi yang kami bisa kabarkan dari wilayah Candipuro, Lumajang. Saya kembalikan ke rekan-rekan studio. Ya, Farah, terima kasih atas informasi yang Anda sampaikan langsung dari Lumajang, Jawa Timur. Kepala Badan Geologi Kementerian SDM Muhammad Wafid meminta masyarakat untuk mewaspadai potensi awan panas pasca erupsi Gunung Semeru. Imbauan tidak hanya ditujukan kepada masyarakat sekitar Gunung Semeru, tetapi juga bagi pembuat konten lantaran awan panas memiliki suhu yang sangat tinggi. Jangan pernah
mencoba untuk main-main dengan awan panas karena itu bukan kabut biasa, tetapi awan yang mengandung material yang mempunyai suhu yang sangat tinggi. Oleh karena itu hindari untuk hanya sekedar untuk konten dan sebagainya, hindari, dan lebih baik untuk menghindar dan terus melakukan informasi, mencari informasi terkait dengan daerah-daerah yang harus diamankan. Apakah tadi kalau nanti ada berkembang secara beruntun guguran awan itu bisa terjadi dengan jarak luncur bisa sampai ke lebih dari 20 km, itu pun bisa terjadi, dan itu tolong terus dilakukan pengamatan dan informasi di lapangan. Usai jeda berikut ini, pemirsa, Kabar Merah Putih akan kembali dengan informasi mengenai Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang mengunjungi lokasi longsor di Cilacap, Jawa Tengah. Kabarnya usai jeda berikut ini, tetap bersama kami. Masih di Kabar Merah Putih, ancaman longsor susulan, pemirsa, masih menghantui wilayah Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah setelah tim geologi menemukan rekahan baru. Temuan lapisan tanah blue clay yang mudah lunak saat terkena hujan menjadi ancaman utama longsor susulan. Hasil penelitian dari tim ahli geologi mengungkapkan temuan rekahan baru itu terjadi di sejumlah titik, termasuk sumber mata air berdebit cukup besar yang keluar di antara lapisan tanah di kawasan perbukitan. Temuan ini menambah risiko terjadinya longsor susulan, terutama saat curah hujan yang tinggi. Selain itu, lapisan tanah blue clay atau lempung berwarna biru keabu-abuan ditemukan di struktur tanah wilayah ini. Jenis tanah ini menjadi sangat lunak saat terkena air sehingga mudah menjadi bidang luncur yang mendorong terjadinya longsor dan mengancam permukiman warga di bawahnya. Itu akan terus-terusan aja bergerak terus. Kita melawan alam. Jadi selama lumpur itu basah, dia akan bergerak terus, diperbaiki, jalan ambles diperbaiki, nanti hujan bergerak lagi, jadi ya tahan nggak gitu loh. Jadi harus rajin selalu memperbaiki rumahnya, lantainya ambles pecah, diperbaiki, besok hujan bergerak lagi. Kalau di atas ada mahkota apa? Ada mahkota, dan kami khawatir di atas itu juga ada retakan-retakan tanah. Aktif sekali bergerak. Bahkan tidak ada hujan. Kami tadi ada di atas, tidak ada hujan. Tanahnya tuh bergerak juga. Karena apa? Ada mata air di atas. Ada mata air di atas. Mata air itu terus mengalir masuk ke dalam retakan-retakan tanah, dan di atas terjadi kolam air. Kolam air itu berpotensi kalau kena hujan itu meluap atau bahkan menjebol bendung yang ada di bawahnya, terbendung oleh endapan di bawah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengunjungi lokasi longsor di Cilacap, Jawa Tengah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengunjungi lokasi longsor di Cilacap, Jawa Tengah. Tito Karnavian menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban dan memberikan bantuan. Menteri Dalam Negeri menyampaikan diutus langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengunjungi korban bencana di sejumlah wilayah di Indonesia agar penanganannya bisa berlangsung dengan cepat. Nah, Bapak Presiden memberikan atensi yang sangat khusus atas bencana-bencana ini,
beliau menugaskan menteri-menteri dan kepala-kepala lembaga itu turun langsung, termasuk saya, Menteri Sosial, kemudian Kepala BNPB, Menko PMK, Menteri PU, semua diperintahkan oleh beliau untuk mobilisasi semua untuk istilahnya ngeroyok ya, supaya permasalahan di daerah ini menjadi lebih ringan. Sementara operasi pencarian korban longsor akan diperpanjang selama 3 hari. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Ian Sutriana, TV One mengabarkan. Bapak-Ibu sekalian, tujuan yang lain, yaitu mengingatkan daerah-daerah lain. Bagaimanakah proses pencarian korban longsor di Banjarnegara dan Cilacap, Jawa Tengah pada hari ini? Kita bergabung dengan Budi Zulkifli, pemirsa di Banjarnegara, serta ada Ian Sutriana di Cilacap, Jawa Tengah. Pertama kita akan ke Budi terlebih dahulu. Budi, apakah ada perkembangan terbaru dari pencarian korban hari ini? Upaya pencarian pada hari ke-5 yang dilakukan untuk mencari puluhan korban hilang dalam musibah longsor di Pandan Arum, Banjarnegara ini. Yang paling terbaru yang bisa kami sampaikan adalah sampai sore ini tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 3 korban jiwa, di mana semua korban jiwa yang berhasil dievakuasi ini adalah korban dengan jenis kelamin perempuan. Namun sampai saat ini kami belum mendapatkan konfirmasi lebih lanjut mengenai identitas yang lebih detail dari para korban yang berhasil dievakuasi pada proses pencarian yang berlangsung pada hari ke-5 ini. Namun dengan penemuan 3 korban ini berarti total korban yang sudah berhasil dievakuasi sejak hari pertama peristiwa pada hari Minggu kemarin berjumlah 6 orang. Dan itu berarti masih ada 22 korban lagi yang dilaporkan masih hilang dan dalam proses pencarian. Proses pencarian para korban longsor yang dilakukan di Desa Pandan Arum, Banjarnegara, Jawa Tengah ini dibagi dalam 3 sektor pencarian, di mana ada ratusan personil SAR gabungan yang dikerahkan, juga sedikitnya ada 5 alat berat yang diturunkan di lokasi pencarian untuk membantu percepatan proses pencarian. Dari pantauan kami, memang tim SAR yang melakukan pencarian di lokasi ini harus ekstra hati-hati karena seperti yang sudah kita ketahui, laporan sejumlah ahli geologi menyebutkan bahwa di lokasi longsor banyak rekahan-rekahan baru yang berpotensi menimbulkan longsor susulan apabila hujan deras mengguyur wilayah ini. Ini juga yang menjadi salah satu kendala, terkadang hujan menjelang sore mengguyur deras di wilayah Banjarnegara ini sehingga membuat upaya pencarian para korban tidak maksimal karena harus berhenti lebih cepat dari waktu yang seharusnya. Namun sampai sore ini dari pantauan kami cuaca masih tetap mendukung untuk proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR gabungan. Namun kita masih menunggu hasil selengkapnya dari proses pencarian ini, berapa total korban yang berhasil dievakuasi pada proses pencarian di hari ke-5 ini. Seperti itu yang bisa kami kabarkan untuk sementara dari Banjarnegara. Kembali ke Anda, Fahada di Jakarta. Baik, pencarian masih terus dilakukan di Pandan Arum, Banjarnegara, Jawa Tengah. Kemudian kita akan memantau pemirsa bagaimana kondisi terkini di Cilacap, Jawa Tengah bersama dengan rekan Ian Sutriana. Ian, bagaimana dengan di Cilacap, Jawa Tengah? Iya, Indi dan pemirsa tujuan yang lima bahwa proses evakuasi atau pencarian terhadap korban longsor yang ada di Majenang, Cilacap, Jawa Tengah ini terus dilakukan. Dan untuk update pada kali ini hingga pukul 15.00 tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD, TNI, Polri, relawan masih belum bisa menemukan 3 jenazah yang sampai saat ini masih tertimbun oleh material longsor. Dan untuk sektor pencarian, tim SAR gabungan saat ini memperkecil sektor pencarian. Ada 2 sektor, mereka terfokus di sektor B1 dan A1, di mana B1 ini berada di Dusun Tarukahan dan untuk sektor A ada Dusun Cibuyut. Dan untuk data dari pihak BPBD atau Basarnas pula, bahwa ada 3 jenazah yang belum ditemukan, yaitu Salsabila yang ada di Dusun Cibuyut dan Fani usia 12 tahun di Dusun Tarukahan dan Fatin usia 2 tahun
di Dusun Tarukahan. Proses evakuasi terus dilakukan oleh tim SAR gabungan sampai detik ini. Untuk akses A1 sampai saat ini belum bisa menggunakan ekskavator. Namun tim SAR gabungan terus melakukan evakuasi atau terus melakukan pencarian di sektor A1 karena menggunakan Alkon. Karena memang ekskavator sampai saat ini belum bisa masuk ke lokasi. Dan bisa dilihat di belakang saya, tepatnya ekskavator pun saat ini masih terus bekerja mencari di mana keberadaan 3 korban yang masih belum ditemukan ini. Indi. Kita harapkan bersama pencarian tersebut segera bisa membuahkan hasil. Terima kasih atas laporannya Ian Sutriana. Sebelumnya juga ada Budi Zulkifli dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Pemirsa, Indonesia saat ini masih membutuhkan 70.000 dokter spesialis dan subspesialis. Perlu langkah pencermatan untuk mengatasi kesenjangan layanan kesehatan dalam 2 dekade mendatang. Dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah. Indonesia saat ini kekurangan sekitar 70.000 dokter spesialis dan subspesialis. Data ini berdasarkan proyeksi kebutuhan layanan kesehatan 30 tahun ke depan. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Rumah Sakit Margono Soekarjo, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah. Dan untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis di seluruh Indonesia dilakukan melalui perluasan rumah sakit pendidikan. Produksi dokter spesialis nasional hanya sekitar 2.700 orang per tahun, jauh di bawah kebutuhan dan tertinggal dibanding negara lain. Korea Selatan dengan populasi 1/6 Indonesia mampu menghasilkan 3.000 dokter spesialis per tahun. Sementara Inggris yang berpenduduk 1/4 Indonesia memproduksi 12.000 dokter spesialis setiap tahun. Kita kekurangan 70.000 dokter spesialis. Jadi saya hitung misalnya, lansia kita sekarang usianya 20 juta. Dari 20 juta prevalensi sakit jantung begini, prevalensi kanker begini, prevalensi stroke begini. Kita hitung kira-kira berapa insidensinya per tahun, hitung bagi jumlah dokternya berapa. Kira-kira hitungnya gitu loh, cara gampang. Dalam kesempatan ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama pengampuan rumah sakit pendidikan penyelenggara utama antara RSUD Margono Soekarjo Purwokerto dan Universitas 11 Maret Surakarta, serta RSUD Dr. Wardi Surakarta dan Universitas 11 Maret Surakarta. Selain itu, Menteri Kesehatan juga melakukan groundbreaking gedung pelayanan VIP RSUD Margono Soekarjo. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Sonik Jatmiko, TV One mengabarkan. Gedung Rumah Sakit Margono Soekarjo telah berjalan dengan lancar. Kementerian Pertahanan bersama dengan TNI Angkatan Laut melaksanakan kill laying atau peletakan lunas kapal untuk kapal patroli lepas pantai. Kabarnya kami hadirkan pemirsa usai jeda berikut ini. Masih di kabar merah putih, Kementerian Pekerjaan Umum turut membangun dapur SPPG untuk program makan bergizi gratis. Dapur yang dibuat berkat kerjasama dengan Badan Gizi Nasional itu pemirsa nantinya akan menjadi prototipe dapur SPPG seluruh Indonesia. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau dapur Satuan Layanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kantor Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Citandui, Banjar, Jawa Barat. SPPG tersebut dibangun berkat kerjasama antara Badan Gizi Nasional dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Setibanya di lokasi, Menteri PU meninjau satu persatu ruangan dan fasilitas yang ada di SPPG tersebut, termasuk mengecek peralatan memasak hingga kesiapan petugas ahli gizi, koki, serta petugas kebersihan. Dodi menjelaskan, dapur SPPG milik Kementerian PU ini menjadi percontohan bagi dapur lainnya karena memiliki klasifikasi di atas standar. Prototipe dapur atau SPPG BGN dari Kementerian PU yang memperhatikan beberapa arahan presiden kemarin kan. Harus bersih, harus higienis, dan seterusnya. Kalau dimulai dari pintu masuk, lantainya sudah anti bakteri, fungsi. Dan
seterusnya. Alurnya sudah kita tata, alur bahan baku masuk sampai dengan alur bahan jadi selesai dan siap untuk diambil dan diantar kepada para penerima manfaat. Dengan dapur SPPG ini, Dodi yakin makanan yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik. Dari Banjar, Jawa Barat, Aditya Triwahyudi, TV One mengabarkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG menguntungkan pemasok dan petani sayur di lereng Gunung Merapi, Merbabu di Boyolali, Jawa Tengah. Para petani menikmati peningkatan permintaan hingga belasan persen. Para pedagang di Pasar Sayur Cepogo yang berada di lereng Gunung Merapi, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, dalam 2 bulan terakhir menikmati permintaan sayuran yang terus meningkat, seiring dengan kebutuhan dapur penyedia menu MBG. Omset penjualan pedagang dan pemasok sayur naik hingga 15% dibandingkan sebelumnya. Para pedagang mengaku harus ekstra keras mendapatkan stok sayuran yang kini sering langka di pasaran. Selain itu, barang juga harus segar dan berkualitas bagus. Sementara, tingginya permintaan dan cuaca buruk memicu kenaikan harga sayuran. Yang sering diminati apa? Ya itu wortel, selada, timun, tomat, buncis kentang, ya macam-macam, semuanya ada. Melayani berapa SPPG, Bu? Ya 5 ada. 5 ada, 5, 6 ada. Itu mana aja, Bu? Mana aja SPPG-nya? Itu Jateng ada, Solo, Sragen, Klaten, Dapur Baki ada. Pasar Sayur Cepogo diminati pengelola SPPG dari berbagai daerah, diantaranya Karanganyar, Solo, Klaten, Sragen, dan Sukoharjo. Harga sayur di pasar ini lebih murah dan berkualitas bagus. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Agus Sabtono, TV One mengabarkan. Ke kabar lainnya pemirsa, Kementerian Pertahanan bersama TNI AL dan PT Nuwahtu Shipyard melaksanakan kill laying atau peletakan lunas kapal untuk kapal patroli lepas pantai. Kapal berkemampuan tempur penuh ini pemirsa dijadwalkan bakal rampung pada tanggal 10 Agustus 2028 mendatang. Staf ahli Menteri Pertahanan Bidang Sosial Majen TNI Rionaldo memimpin seremoni kill laying atau peletakan konstruksi kapal untuk kapal patroli lepas pantai OPV ketiga di galangan PT Nuwahtu Shipyard Batam, Kepulauan Riau. Seremoni ini menjadi penanda resmi dimulainya pembangunan kapal hasil kerjasama antara Kementerian Pertahanan dan industri galangan nasional. Kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam proses pembangunan kapal dan penguatan maritim Indonesia. Pengadaan kapal OPV ketiga merupakan bagian dari program pengembangan kekuatan pertahanan untuk mendukung tugas TNI AL menjaga kedaulatan negara di laut. Peletakan lunas bukan sekedar ritual teknis, tapi simbol lahirnya sebuah kekuatan baru, sebuah ikrar bahwa bangsa ini tidak boleh berhenti membangun kejayaan maritimnya. Dalam tradisi maritim, lunas adalah fondasi yang menanggung seluruh kehidupan kapal. Hari ini kita bukan hanya meletakkan baja pertama, tetapi juga meletakkan harapan, kehormatan dan masa depan kekuatan laut Indonesia. Kapal OPV yang sedang dibangun akan menjadi komponen strategis dalam postur TNI Angkatan Laut. Kapal ini dirancang untuk memperkuat kedaulatan dan menjamin kepentingan nasional di laut. Pengadaan kapal OPV ketiga merupakan bagian dari program pengembangan kekuatan pertahanan untuk mendukung tugas TNI AL menjaga kedaulatan negara di laut. Nantinya kapal OPV ketiga memiliki spesifikasi panjang 98 meter dengan lebar 13,50 meter dan kecepatan maksimum 28 knot saat berlayar. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan.
Pemerintah melalui Kemenduk Bangga resmi meluncurkan dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan 2025-2029. Dokumen strategis ini pemirsa memandu pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas penduduk melalui indikator terukur lintas sektor nasional secara menyeluruh. Menurut Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, peta jalan pembangunan kependudukan membantu pemerintah daerah untuk menurunkan stunting, meningkatkan fertilitas, serta meningkatkan kualitas keluarga secara berkelanjutan. Wihaji berharap hal ini mempercepat transformasi kependudukan melalui langkah konkret yang memperbaiki kualitas keluarga Indonesia secara menyeluruh. Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau langsung kondisi harimau yang viral di Taman Marga Satwa Ragunan. Kami hadirkan kabarnya untuk Anda pemirsa usai jeda berikut ini. Anda kembali di Kabar Merah Putih. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin resmi meluncurkan layanan PET scan, radioterapi dan operasi jantung minimally invasive cardiac surgery atau MICS di Rumah Sakit Kemenkes Surabaya. Teknologi ini pemirsa diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pasien dalam negeri tanpa harus berobat ke luar negeri. Rumah Sakit Kemenkes Surabaya memperkenalkan teknologi PET scan dan MICS kepada publik. Peluncuran ini menjadi tonggak penting dalam layanan kesehatan berteknologi tinggi di Indonesia. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyampaikan pasien jantung dan kanker dalam negeri tak perlu lagi harus ke Malaysia maupun Cina. Dengan metode MICS, operasi tak lagi membutuhkan pembukaan tulang rusuk, cukup dengan sayatan kecil. Sementara PET scan berfungsi mendeteksi penyebaran kanker secara akurat. Layanan jantung sebagai penyebab kematian kedua terbesar di Indonesia itu harus dibuat merata di seluruh Indonesia. Untuk layanan pasang ring, bahasa sederhananya itu kalau bisa di 514 kabupaten kota. Nanti alatnya kita kasih. Layanan MICS dan PET scan dapat diakses pasien menggunakan kartu BPJS sehingga biayanya lebih murah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Zainal Azhari, TV One mengabarkan. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau langsung kondisi harimau yang viral di Taman Marga Satwa Ragunan. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur membantah isu adanya korupsi atau penyalahgunaan pakan satwa. Pramono Anung mengecek langsung ke kandang harimau yang viral bernama Sri Deli. Dalam penjelasannya, Pramono menyebut video yang menampilkan kondisi kurus itu diduga direkam saat masa COVID. Menurutnya, kondisi Sri Deli saat ini telah sangat sehat dan sangat gemuk. Pramono pun meminta dinas terkait untuk melakukan pengawasan secara ketat agar tidak terjadi kesalahan dalam pemberian pakan. Seperti yang kita lihat bersama, tadi kita melihat bersama-sama di tempat penyiapan untuk makanan yang untuk kebutuhan sehari-hari. Dan sekarang kita di tempat yang harimau yang viral, namanya Sri Deli. Dan tadi saya mendapatkan laporan kemungkinan video itu diambil ketika COVID kemarin. Sehingga kondisinya seperti itu. Tapi sekarang kondisi Sri Deli ini sudah sangat besar dan teman-teman sudah lihat secara langsung kondisinya sangat sehat. Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh memberlakukan penyesuaian daftar tunggu kuota haji selama 26 tahun secara nasional.
Dampaknya Sumatera Selatan mengalami penurunan dibanding haji pada tahun 2025 sebanyak 1.117 jemaah dan berdampak pada daftar tunggu calon jemaah haji yang ada di kabupaten kota. Di Prabu Mulih pemirsa, pada tahun 2025 calon jemaah haji kota Prabu Mulih mencapai 200 lebih. Namun pada haji 2026 hanya mendapatkan 156 jemaah. Saat ini pelayanan haji dan umroh Kementerian Agama Kota Prabu Mulih telah menginformasikan kepada calon jemaah haji tahun 2026 sesuai nomor urut antrian untuk melengkapi dokumen keberangkatan. Dan kabar tadi pemirsa menutup perjumpaan kita dalam program Kabar Merah Putih pada sore hari ini. Saya Fahada Indi mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.